Kita menuntut orang lain mencintai kita karena kita sendiri mungkin membenci diri kita. Maka make it balance. Kita perlu menambah apresiasi kepada diri kita sendiri. Mungkin relate dengan apa yang saya alami ketika saya berkarya di ranah di bidang yang saya tekuni, di bidang kesehatan mental, psikolog, psikiater, profesional di bidang kesehatan mental, konselor. Sebenarnya di bidang seperti itu juga minim apresiasi. Saya pernah melihat series judulnya In Treatment di HBO Go. Salah satu episode, series ini menarik sekali. Saya bahkan merekomendasikan melihat series ini karena di setiap episodenya itu ada yang udah lihat mungkin In Treatment? Belum. In Treatment. Di setiap episodenya itu ini ceritanya tentang psikiater sama pasiennya. Satu episode, satu masalah, satu klien, satu pasien. Episode berikutnya beda-beda. Di salah satu episodenya si psikiater ini sampai burnout, overwhelmed. Dia sampai ke profesional lainnya, ke psikolog kalau misalnya, ke psikolog atau ke psikiater juga, ke rekan kerja dia sama satu profesi gitu, entah psikolog entah psikiater. Dia menceritakan hal yang menurutku menarik. Dia bilang, aku sebagai psikiater ini jarang sekali diakui, diapresiasi oleh kliennya. Tapi ya juga sih, maksudnya kalau profesional psikolog psikiater di bidang kesehatan mental kan si pasien, si klien atau si orang yang berkonseling dengan dia kan nggak mungkin terus cerita-cerita ke orang dengan testimoni yang begitu kayak mungkin ilmu bisnis dan sebagainya kan, sehingga sepi sekali dengan apresiasi dan pengakuan. Sebenarnya paradoks, profesional psikolog psikiater di bidang kesehatan mental, konselor membantu orang supaya diakui, supaya bisa menerima bahwa dirinya tidak selalu mendapatkan apresiasi, tapi dirinya sendiri seringkali juga mengalami kok sepi apresiasi. Bahkan saya pun ada kalanya juga merasa seperti itu. Dan bagaimana saya menyikapi situasi tersebut? Satu hal, saya sampai sekarang punya satu jurus, melakukan yang saya sukai, menulis yang saya sukai, bikin konten yang saya sukai. Sehingga kalau dikatakan target atau tujuan, ya cuma itu. Wes pokoknya nulis yang saya sukai, mau ada yang apresiasi atau enggak, mau ada yang nge-like atau enggak, bodo amat. Yang penting targetnya sudah tercukupi bahwa saya menyukai apa yang saya lakukan. Tentu kalau ada yang like, ya seneng sih ya kan. Banyak yang reshare, repost, seneng sih. Tapi nice to have aja gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa, ya senang. Kalaupun itu nggak ada, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu satu hal. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengakui kita, karena bisa jadi mereka lupa atau mereka bahkan mungkin sengaja, dan itu urusan mereka. Mereka tidak mengakui keberadaan diri kita, itu adalah masalah mereka. Itu masalah mereka. Mereka berarti tidak skillful, tidak terampil untuk mengapresiasi orang lain. Dan problem mereka. Tapi kita kadang-kadang rasanya tuh nggak enak gitu kalau nggak diapresiasi, nggak diakui ada gitu kan. Bukan hanya soal kerjaan, bahkan soal relasi dengan pasangan. Aku mau diakui ada toh, ya kan? Benar ya kan? Bu, aku diakui ada. Sekali-kali di-post gitu loh, ya kan? Di story nggak apa-apa lah ya kan? Setidaknya umumin ya kan? Gitu. Wajar kita membutuhkan, tapi kalau berlebihan menuntut, ya mungkin PR-nya di diri kita, karena diri kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri. Diri kita sendiri tidak menyadari keberadaan diri kita. Kita menuntut orang lain mengakui kita, karena kita sendiri tidak mengakui diri kita. Bisa dipahami polanya? Karena kita kekurangan porsi tersebut, maka kita menuntut orang lain untuk mengisi porsi tersebut. Kita menuntut orang lain mencintai kita karena kita sendiri mungkin membenci diri kita. Maka make it balance. Kita perlu menambah apresiasi kepada diri kita sendiri. Sehingga kalaupun mesti menuntut orang lain untuk mengapresiasi kita, ya secukupnya saja. Kalau kita memang benar-benar terampil untuk mengapresiasi diri kita sendiri, kita sampai di titik yang ya mau orang lain mengapresiasi atau enggak ya bodo amat. Dan poin kedua, ini yang mungkin
lebih perlu menengok ke dalam diri kita masing-masing. Why? Mengapa kita terlalu menuntut apresiasi dari orang lain? Apa yang pernah kita alami di masa lalu yang membuat diri kita sekarang sangat menginginkan pengakuan dari orang lain? Kejadian yang nyebelin, termasuk dalam hal ini tidak diakui, tidak diapresiasi, tidak diapresiasi oleh orang lain, dan kejadian yang nyebelin. Kejadian yang nyebelin adalah media untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Mohon izin mengutip petuah indah dari Rumi, luka adalah yang menuntun kita ke cahaya. Kejadian yang nyebelin, luka itu sebenarnya semacam alarm, semacam kode agar kita menengok ke dalam. Dan bahkan kalau kita benar-benar memahami hal itu, kita di titik yang kita bisa berterima kasih pada orang yang menghadirkan rasa sebel itu. Contoh lain, misal ada satu kejadian perpisahan, putus, pacaran, udah lama lalu putus, tentu sebel karena berpisah. Tapi kalau diselami di titik yang berterima kasih pada orang yang mematahkan hatimu, kenapa? Karena dialah kita jadi bangun, kita jadi sadar bahwa kenyataan hidup ini memang tidak pasti. Hanya karena orang yang mematahkan hati itulah kita jadi sadar bahwa hidup ini begitu rapuh sekali ya. Benar seperti itu. Hanya karena orang yang mematahkan hatilah kita jadi sadar untuk belajar, berlatih hidup ini lebih mendalam. Dan karena kejadian yang nyebelin itulah kita bertemu di sini kan. Kita dipertemukan bukan karena keinginan untuk mencapai kesuksesan, teman-teman. Kalau di seminar bisnis motivasi kan, ayo sukses ya, kita sama-sama menginginkan kesuksesan, tapi di ketemu bareng saya biasanya berdasarkan karena sama-sama patah hati karena mengalami kejadian yang gak enak. Jadi itu Mbak Dita, 2 poin itu ya. Ringkasnya yang satu tadi, apresiasi diri sendiri, pelan-pelan berlatih mengapresiasi, lakukan apa yang kamu suka. Yang kedua, tengok ke dalam diri sendiri, apa ya, meskipun itu tadi kalau cerita tadi kan memang agak kebangetan ya, kok sama sekali nggak mengapresiasi. But past is past, masa lalu sudah berlalu. Selalu tidak ada kabar baru dari masa lalu. Selalu tidak ada kabar baru dari masa lalu. Tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sekaya apapun kita, setajir apapun kita, Elon Musk pun tidak bisa membeli tiket kembali ke masa lalu. Makanya dia perginya ke luar angkasa. Dia belum bisa menciptakan untuk kembali ke masa lalu. Kecuali film Back to the Future.